90 hari menuju Moto3 2026, semua mata ke Veda. Hitung mundur dimulai, hanya tinggal 90 hari lagi sebelum bendera start dikibarkan di Buriram, Thailand, dan satu nama langsung jadi pusat perhatian, Veda Ega Pratama. Bocah ajaib asal Indonesia ini bukan sekedar rookie biasa. Ia bukan pelengkap grid, ia adalah sinyal bahaya bagi seluruh grid Moto3. Veda akan memulai debutnya bersama Honda Tim Asia dan langsung berhadapan dengan lawan-lawan tangguh dari KTM, Leopard hingga Snipers Team. Tapi ini bukan sekedar cerita tentang siapa yang tercepat. Ini adalah soal pembuktian. Apakah Veda bisa menunjukkan bahwa Indonesia punya pembalap sekelas dunia? Atau justru tekanan akan jadi tembok pertama yang sulit ia dobrak? Yang pasti, hype-nya sudah gila. Media Eropa sudah mulai menyebut namanya, sponsor mulai melirik, dan tim-tim besar mereka waspada. Apalagi satu pabrikan besar dikabarkan masih ngotot memburunya. Kita belum mulai, tapi drama sudah terbakar di pedok. KTM masih ngebet, Honda kunci Veda sebelum terlambat. Inilah bagian yang bikin panas dingin. KTM belum menyerah untuk merebut Veda. Meski saat ini dia sudah resmi bersama Honda, sinyal dari Eropa masih kuat. Tim oranye itu masih menyimpan hasrat lama, merekrut Veda dan menduetkannya dengan sang juara Red Bull Rookies Cup, Brian Uriarte. Ya, Veda dan Uriarte, dua gaya balap yang kontras, tapi jika bersatu, bisa jadi pasangan paling mematikan di Moto3. Sayangnya bagi KTM, semua upaya itu ditolak mentah-mentah. Proposal gagal, lobi ke Astra Honda ditolak. Bahkan Veda sendiri kukuh pada komitmen. Honda telah membina sejak umur 9 tahun dan ia tidak akan mengkhianati akar tempat ia dibesarkan. Tapi bukan berarti KTM berhenti. Justru sebaliknya, mereka kini memantau setiap detik progres Veda. Bagi mereka, jika tak bisa direkrut, maka harus dikalahkan. Dan itu artinya duel Veda vs KTM bisa jadi cerita besar musim ini. Tes Jerez, bukti nyata, bukan sekadar harapan. Tes resmi Moto3 di sirkuit Jerez, Spanyol, bukan lagi simulasi. Inilah momen di mana semua rookie dan veteran membuka kartu. Dan hasilnya mengejutkan. Hari pertama, Veda masih adaptasi, menempati posisi 8 dengan lap time 1:46,323. Tapi hari kedua dia mengamuk. Catatan waktunya melesat jadi 1:45,432. Lebih cepat 0,891 detik dari hari sebelumnya. Hasil ini menempatkan dia di posisi kelima tercepat dari 24 rider. Dan yang bikin geger, Veda berhasil menyalip catatan waktu Brian Uriarte. Sang juara Rookies Cup yang disebut-sebut sebagai calon bintang KTM justru dibayangi Veda sejak awal. Ini bukan cuma progres biasa, ini adalah pernyataan keras. Indonesia siap mengacak-acak dominasi Eropa. Dan pedok langsung panas, karena kalau begini terus Honda bakal dapat jackpot dan KTM cuma bisa gigit jari. Motor warisan Furusato bisa jadi kunci? Veda tak datang dengan tangan kosong. Ia akan menunggangi motor Honda NSF 250 RW, mesin warisan dari Taiyo Furusato. Dan bukan sembarang warisan, bro. Motor ini mencetak 3 podium berturut-turut di akhir musim 2025. Artinya, Veda langsung dikasih perangkat yang sudah terbukti kompetitif. Mesin 250 cc, 1 silinder, tenaga 60 HP. Di kelas Moto3, NSF 250 RW adalah rival langsung dari KTM RC 250 GP. Dan fakta bahwa Veda langsung cocok dan bisa mencetak waktu kompetitif dalam 2 hari tes adalah pertanda positif. Kombinasi pembalap muda haus kemenangan plus motor yang sudah podium, itu bukan sekadar proyek pengembangan, itu ancaman nyata. Pertanyaannya, cukupkah motor ini membawa Veda ke podium dalam musim debut? Grid Moto3 2026, penuh darah muda, penuh bahaya. Lihat daftar pembalap musim ini, dan kamu tahu, ini bukan Moto3 biasa. Dari 24 rider dan 12 tim, nyaris semuanya adalah talenta muda bertaring.
Ada nama-nama seperti Jesus Rios, Adrian Fernandez, Brian Uriarte, Alvaro Carpe, semua jebolan ajang prestisius seperti Red Bull Rookies Cup and Junior GP. Veda Adan bertandem dengan Zen Mitani di Honda Tim Asia, sementara rival ASEAN-nya, Hakim Danish, akan memperkuat MT Helmets MSI bersama Ryusei Yamanaka. Dan jangan lupakan, Rico Salmela, anak emas Finlandia, juga sudah amankan kursi di Red Bull KTM Tech 3. Artinya, persaingan Veda bukan cuma melawan Eropa, tapi juga teman-teman regional. Dan setiap rider datang dengan ambisi jadi rookie terbaik musim ini. Veda versus Uriarte, duel yang sudah dimulai jauh sebelum start. Veda Ega Pratama dan Brian Uriarte, dua nama yang bakal terus dikaitkan sepanjang musim. Satu dari Indonesia, satu dari Spanyol. Satu loyal ke Honda, satu dibesarkan KTM. Keduanya sama-sama muda, sama-sama berbakat, dan sama-sama datang dari jalur prestisius, Red Bull Rookies Cup dan punya progres tercepat. Uriarte memang unggul di CV, tapi Veda unggul di momentum. Dan jika pertarungan ini terus berlangsung ketat sepanjang musim, kita mungkin akan melihat duel paling ikonik generasi baru Moto3. Kalender Moto3 2026, 22 seri global, Mandalika jadi puncak emosi. Moto3 2026 bukan main-main. Ada 22 seri di kalender resmi, mulai dari Buriram Thailand hingga penutupan di Valencia. Tapi spotlight buat fans Indonesia cuma satu, Mandalika, 9-11 Oktober 2026. Inilah seri ke-18 dan jadi momen spesial buat Veda. Balapan di depan ribuan fans tanah air di sirkuit yang pernah jadi saksi kejayaannya di Asia Talent Cup. Atmosfernya bakal gila, tekanannya masif, tapi peluangnya juga besar. Jika Veda bisa tiba di Mandalika dengan performa bagus sejak seri-seri awal, Mandalika bisa jadi podium emosional, bisa jadi titik balik, atau mungkin titik pecahnya popularitas. Dan buat pabrikan, ini juga ujian, mampukah mereka memaksimalkan potensi rider Asia untuk hasil dunia. Peta kekuatan tim, Honda stabil, KTM agresif, Leopard siap ganggu. Honda Tim Asia memang punya Veda dan Mitani, tapi jangan anggap enteng tim lain. Red Bull KTM Ajo bawa dua monster, Brian Uriarte dan Alvaro Carpe. CF Moto Aspar punya Maximo Quiles dan Marco Morelli. Leopard, Adrian Fernandez yang baru menang di Valencia plus Guido Piani. Snipers Team punya Jesus Rios, nama yang diam-diam bisa mencuri podium. Dan jangan lupakan tim kejutan seperti CIP Green Power dan M-Love Racing yang pada tes JRS mencatatkan nama-nama seperti Adrian Cruces dan Joel Calso di top 3. Artinya, tak ada yang aman. Dan justru itu yang bikin Moto3 musim ini jadi tontonan paling liar dan unpredictable. Veda harus beradaptasi cepat, bertarung keras dan tetap konsisten karena semua tim siap gigit, bahkan sebelum start. Mental baha, kunci Veda tembus batas. Skill bisa dilatih, motor bisa disetting, tapi mental itu bawaan lahir dan ditempa dari pengalaman keras. Dan itulah yang jadi kelebihan Veda. Dia sudah kenyang tekanan sejak usia 10 tahun, menang di Asia Talent Cup, dihantam cedera di Junior GP, hingga akhirnya bangkit dan jadi runner-up Red Bull Rookies. Mental itu yang bikin dia tetap tenang saat ditekan KTM. Mental itu juga yang membuat dia berani ngebut dan tembus top 5 saat tes JRS. Banyak rookie butuh setengah musim untuk adaptasi. Veda baru tes 2 hari sudah bikin pabrikan besar naik tensi. Tapi musim belum mulai. Konsistensi dan mental bertarung akan terus diuji. Bersiaplah lihat anak muda ini menjinakkan badai. Tahun penentuan, apakah Veda akan jadi legenda baru? Tahun 2026 adalah musim debut Veda di Moto3. Tapi ini bukan sekedar debut biasa. Ini adalah tahun ujian, tahun penentuan. Jika dia konsisten, rebut podium, atau bahkan raih kemenangan, Veda bisa mencetak sejarah sebagai rider Asia Tenggara yang bikin gemetar tim-tim besar Eropa.
Jika gagal, dia tetap akan jadi bagian dari cerita, tapi sebagai bakat yang hampir jadi. Dan itu bukan pilihan yang dia mau. Tapi dengan motor warisan juara, performa tes yang solid, dan hasrat dari jutaan fans Indonesia di belakangnya, Veda sedang membangun sesuatu. Bukan sekedar musim Moto3, tapi mungkin awal dari era baru untuk Asia di kejuaraan dunia balap motor. Siap atau tidak, dunia akan menyaksikan.